Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok E, mata kuliah Fisika Umum, Program Studi Kimia 2021A Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, kami akan membahas hasil praktikum kami mengenai penentuan massa jenis fluida dengan pipa U. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek Fisika Umum yang mata kuliahnya diampu oleh Ibu Dr. Yuniwarti MSI dan Bapak Teguh Febri Sudarma SPD MPD. Baik, sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan saya mewakili tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zikri Zayan Putri Siregar, NIM saya 421-321-0013. Saya Nadia Natalia Pasaribu dengan NIM 421-351-0005. Nama saya Ramanda Fatwa dengan NIM 421-121-0003. Kenalkan, nama saya Roma Sinaga dengan NIM 421-261-0002. Baik, yang pertama ialah pendahuluan. Tujuan praktikum. 1. Mengetahui cara pembuatan alat uji massa jenis fluida menggunakan pipa U. 2. Mengetahui cara menguji massa jenis fluida menggunakan pipa U. Ketiga, menghitung massa jenis oli dan minyak goreng. 4. Membandingkan massa jenis air, oli, dan minyak goreng. Teori. Zat cair merupakan salah satu jenis fluida. Salah satu karakteristik dari fluida zat cair adalah memiliki massa jenis. Massa jenis dilambangkan dengan huruf kecil p, dibaca dengan rho. Dalam satuan internasional, massa jenis memiliki satuan kilogram per meter kubik atau ada juga yang menggunakan satuan gram per centimeter kubik. Massa jenis suatu cairan dapat diukur salah satunya dengan menggunakan pipa U. Dalam hal ini, hukum utama hidrostatika dapat diterapkan. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Menurut persamaan tekanan hidrostatis, besarnya tekanan di titik A dan di titik B bergantung pada massa jenis fluida dan ketinggian fluida di dalam tabung. Secara matematis, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. PA sama dengan PB, Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2 dengan keterangan H1 yaitu jarak titik A terhadap permukaan fluida 1, H2 yaitu jarak titik B terhadap permukaan fluida 2, Rho 1 yaitu massa jenis fluida 1, dan Rho 2 yaitu massa jenis fluida 2. Mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu metode. Yang pertama ialah alat dan bahan. Alat yang digunakan ialah satu buah penggaris, satu buah gunting, dua buah selang bening ukuran 50 cm, 3 buah pipet tetes, satu buah spidol, satu buah selotip, satu buah beker gelas dengan ukuran 100 ml, 2 buah kardus, dan satu buah karton hitam. Bahan-bahan yang diperlukan ialah yang pertama minyak goreng, kemudian pewarna makanan, kemudian oli, dan air. Selanjutnya ialah prosedur kerja. Yang pertama, prosedur pembuatan rangkaian alat uji. Pertama, potong karton menyerupai bentuk kardus yang telah disiapkan. Kemudian, rekatkan karton hitam pada salah satu sisi bagian kardus. Selanjutnya, tempelkan selang bening berbentuk huruf U sejajar ke kardus yang sudah ditempelkan karton warna hitam. Alat uji massa jenis fluida berupa papan pipa U telah siap untuk digunakan.
pertama, tuangkan pewarna ke dalam air yang berada di beker gelas, kemudian aduk hingga rata. Ambil pipet tetes, kemudian masukkan air yang sudah dicampurkan pewarna ke dalam salah satu kaki pipa U secukupnya. Ambil oli menggunakan pipet tetes, masukkan ke dalam salah satu kaki pipa U secukupnya. Ukur permukaan zat cair yang merata dengan penggaris dan beri tanda menggunakan spidol. Ukur tinggi oli dan air dari batas permukaan yang sudah diberi tanda. Lakukan 3 kali percobaan dengan menambahkan kembali oli ke dalam pipa U sehingga diperoleh tinggi oli dan air yang berbeda. Catat semua hasil pengukuran pada tabel hasil praktikum. Lakukan pula langkah yang sama seperti percobaan sebelumnya dengan sampel yang berbeda, yaitu minyak goreng. Catat juga semua hasil pengukuran pada tabel praktikum. Baik, berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, kita dapat menghitung massa jenis oli. Pada percobaan pertama, didapati tinggi oli yaitu 6,6 cm, tinggi air yaitu 5,8 cm. Ketetapan massa jenis air atau rho air yaitu 1 gram per cm kubik. Kita akan mencari massa jenis oli. Jawab, rumus dari mencari massa jenis oli yaitu rho oli dikali tinggi oli sama dengan rho air dikali tinggi air. Rho oli dikali 6,6 cm sama dengan rho air 1 dikali 5,8. Rho oli sama dengan 5,8 per 6,6. Didapati rho oli atau massa jenis oli yaitu 0,87 gram per cm kubik. Pada percobaan kedua, didapati bahwa tinggi oli yaitu 8,8 cm, tinggi air yaitu 8,0 cm. Dengan langkah yang sama dan rumus yang sama dengan hasil percobaan pertama, didapati bahwa rho oli yaitu 0,90 gram per cm kubik. Pada percobaan ketiga, didapati tinggi oli yaitu 13,8 cm, tinggi air yaitu 12,2 cm. Dengan rumus dan cara yang sama pula, didapati bahwa massa jenis oli atau rho oli yaitu 0,88 gram per cm kubik. Dari 3 percobaan ini, kita dapat mengambil massa jenis rata-rata oli yaitu 0,87 gram per cm kubik ditambah 0,90 gram per cm kubik ditambah 0,88 gram per cm kubik dibagi 3 menghasilkan 0,88 gram per cm kubik. Selanjutnya, kita menentukan massa jenis minyak goreng. Pada percobaan pertama, didapati bahwa tinggi minyak goreng yaitu 5,3 cm, tinggi air yaitu 5,7 cm. Ketetapan massa jenis air atau rho air yaitu 1 gram per cm kubik. Yang kita cari ialah rho minyak atau massa jenis minyak. Jawab, rho minyak dikali H minyak sama dengan rho air dikali H air. Rho minyak dikali 5,3 sama dengan 1 dikali 5,7. Rho minyak sama dengan 5,7 per 5,3. Didapati bahwa rho minyak atau massa jenis minyak yaitu 1,07 gram per cm kubik. Pada hasil percobaan kedua, didapati bahwa tinggi minyak yaitu 9,2 cm, tinggi air yaitu 8,6 cm. Ketetapan massa jenis air yaitu 1 gram per cm kubik. Yang ditanya ialah massa jenis minyak. Dengan langkah yang sama dengan percobaan pertama, didapati bahwa massa jenis minyak atau rho minyak yaitu 0,93 gram per cm kubik. Pada hasil percobaan ketiga,
Didapati tinggi minyak yaitu 11 cm, tinggi air 9,8 cm. Dengan rumus dan jalan yang sama pula, didapati bahwa rho minyak atau massa jenis minyak yaitu 0,89 gram per cm kubik. Maka, didapati massa jenis rata-rata minyak goreng pada hasil percobaan 1, 2, dan 3 ialah 0,94 gram per cm kubik. Hubungan teori dan hasil praktikum. Secara teori, massa jenis oli ialah 0,8 gram per cm kubik dan minyak 0,9 gram per cm kubik. Secara praktikum, berdasarkan hasil percobaan pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing zat cair dapat diambil massa jenis rata-rata oli yaitu 0,88 gram per cm kubik dan minyak goreng 0,94 gram per cm kubik. Maka, didapatkan hubungan antara teori dan praktikum yang sudah cukup sesuai namun sedikit berlebih. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kesalahan praktikan yaitu yang pertama, kurang sejajar dalam memasang selang pipa U pada karton. Yang kedua, meletakkan penggaris dengan kurang lurus saat mengukur tinggi zat cair. Dan yang ketiga yaitu kurang teliti saat membaca hasil pengukuran pada penggaris. Adapun kesimpulan yang pertama, alat uji massa jenis fluida dengan pipa U dibuat dengan cara menempelkan selang bening berbentuk huruf U dengan sejajar ke kardus yang sudah dilapisi kertas karton hitam. Yang kedua, pengujian massa jenis fluida menggunakan pipa U dilakukan dengan meneteskan air dan zat cair yang ingin diuji atau oli dan minyak goreng ke dalam papan pipa U, lalu ukur ketinggian air dan zat cair. Kesimpulan yang ketiga, pada hasil praktikum didapati rata-rata massa jenis oli yaitu 0,88 gram per cm kubik dan minyak goreng 0,94 gram per cm kubik. Kesimpulan yang keempat, yaitu setelah melakukan praktikum diperoleh perbandingan massa jenis zat cair, yaitu air lebih besar daripada minyak goreng, lebih besar daripada oli. Baiklah, mungkin cukup sekian saja yang dapat kami paparkan mengenai praktikum penentuan massa jenis fluida dengan pipa U. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat baik bagi kami sendiri maupun teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.